Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kita mungkin telah banyak mengenal mengenai apa itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana masa-masa guru penggerak pertama kali kita belajar mengenai apa itu pendidikan sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan itu memang suatu hal yang unik yang akan terus berkembang, di mana tujuannya tetap sama, yakni memberikan suatu ruang, suatu wadah untuk peserta didik dalam mengembangkan kreativitas mereka, di mana mereka bisa merdeka, dan tentunya untuk mencapai kemerdekaan tersebut, guru pun perlu merasakan kemerdekaan juga. Nah, di antara banyak hal-hal yang harus kita lakukan untuk memajukan dunia pendidikan, di modul 2.2 kita telah belajar mengenai kompetensi sosial dan emosional, di mana KSE ini ternyata sangat-sangat bermanfaat, tidak hanya untuk membuat guru-guru menjadi lebih bisa mengkoordinir emosi mereka, guru-guru menjadi bisa membuat kegiatan belajar dan mengajar yang menyenangkan buat murid. Di samping itu juga murid akan mendapatkan benefit atau keuntungan-keuntungan bahwa mereka bisa belajar untuk di mana kompetensi sosial dan emosional mereka akan berkembang. Nah, berkembangnya kompetensi sosial dan emosional dari para murid inilah yang akan diinsertkan ke dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di dalam kegiatan belajar mengajar sebenarnya KSE ini sudah dilaksanakan oleh kita para pendidik di Indonesia. Sadar ataukah tidak, kita sudah menggunakannya. Dan dalam perjalanannya KSE ini juga sudah terakomodir sebenarnya di dalam kompetensi sikap yang ada di kurikulum 2013. Nah, bagaimana itu KSE? Kita akan segera bahas mengenai KSE. Apa itu KSE? Apa saja yang akan kita perhatikan dalam mengembangkan kompetensi sosial dan emosional, dan bagaimana caranya? Tetap di sini dan jangan kemana-mana, kita akan bahas sebentar lagi. Dalam kompetensi sosial dan emosional ada 5 aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kesadaran diri. Yang kedua adalah pengenalan emosi. Yang ketiga adalah kesadaran sosial atau cara kita berempati. Yang keempat adalah keterampilan berhubungan sosial atau resiliensi. Yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menerapkan KSE dalam pembelajaran bisa dilakukan oleh seorang pendidik dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama, bisa melalui kegiatan rutin di sekolah. Yang kedua, terintegrasi dengan mata pelajaran. Dan yang ketiga, dilakukan dengan protokol yang menjadi budaya di sekolah dan sudah menjadi kesepakatan di sekolah masing-masing. Pada prakteknya KSE ini bisa diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan. Walaupun pada awalnya KSE ini diperuntukkan bagi pendidikan anak usia dini. Akan tetapi pada perjalanannya ternyata bahwa KSE sangat-sangat bisa kita praktekkan tidak hanya untuk pendidikan anak usia dini. Untuk tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas, KSE ini sangat bisa untuk kita terapkan. Dan tentunya dalam mempraktekkan KSE ini sangat kita harus perhatikan usia yang mana jenjang pendidikan mereka berada. Dan itu terletak pada kreativitas para guru. Banyak sekali teknik-teknik yang bisa Anda praktekkan sesuai dengan jenjang pendidikan siswa Anda. Baik itu teknik diskusi untuk mereka yang berada di jenjang sekolah menengah atas, maupun teknik-teknik ice breaking yang bisa diselenggarakan untuk semua tingkatan, dan teknik-teknik lain yang sangat bervariasi tergantung ruang lingkup dari diadakannya KSE ini.
Dimana kalau kita memperhatikan ruang lingkupnya, ada 3 ruang lingkup dari penerapan KSE. Yang pertama, dia bisa menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan secara rutin untuk satu sekolah, dan ini diselenggarakan secara serentak bersama-sama dan sudah terencana. Nah, yang kedua, KSE bisa diterapkan terintegrasi di dalam mata pelajaran. Tergantung dari Anda, guru mata pelajaran mau meletakkannya apakah di awal, pada proses, ataupun pada akhir dari kegiatan belajar dan mengajar. Untuk selanjutnya, yang terakhir, KSE bisa diterapkan untuk hal-hal yang bersifat protokoler ataupun tata tertib atau budaya sekolah. Nah, ini bisa diatur dalam tata tertib dan juga melalui kesepakatan dari para guru bagaimana menerapkan KSE ini agar dia menjadi satu protokol terhadap suatu kejadian atau perilaku khusus tertentu dari anak. Teknik KSE yang paling mudah guru lakukan dan guru terapkan adalah stop. Langkah pertama yaitu S. S itu adalah stop dari semua kegiatan yang sedang dilakukan. Kemudian langkah yang kedua adalah T. Tarik napas dalam-dalam untuk memunculkan mindfulness atau kesadaran diri penuh. Yang langkah ketiga adalah O. Observasi. Aspek apa saja yang bisa dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan atau tindakan dari semua yang telah terjadi. Kemudian yang terakhir adalah P. Proses. Terapkan apa yang sudah ada di observasi, apa yang sudah menjadi pertimbangan. Pada prakteknya, teknik stop ini sangat baik untuk digunakan tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk para guru. Hal ini perlu untuk dibiasakan, dibuat suatu rutinitas, di mana guru perlu mempraktekkan teknik stop ini agar nanti di saat mereka berada dalam situasi yang penuh tekanan, mereka bisa mempraktekannya secara otomatis. Baik, akan kita terangkan satu persatu langkah dari teknik stop ini. Pertama, hentikan seluruh kegiatan Anda. Yang kedua, tarik nafas yang panjang dan dalam. Pada proses menarik nafas ini, Anda perlu membangkitkan kesadaran penuh diri Anda, merasakan setiap hembusan nafas yang Anda tarik, rasakan hangatnya nafas yang Anda keluarkan. Lakukan ini secara perlahan-lahan dan jangan tergesa-gesa. Kemudian teknik yang ketiga adalah observasi. Anda perlu mengamati setiap keputusan atau tindakan yang akan Anda ambil, beserta kemungkinan-kemungkinan efek yang akan terjadi apabila Anda mengambil keputusan nantinya. Setelah itu, yang keempat adalah proceed. Terapkan hasil dari observasi Anda terhadap masalah tersebut. Sekian Bapak Ibu guru penggerak dimanapun Anda berada, sajian yang kami bisa persembahkan untuk Anda mengenai kompetensi sosial dan emosional. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk Anda pribadi, untuk Anda dengan tugas Anda sebagai seorang guru, dan untuk siswa-siswa yang Anda didik nantinya di sekolah. Salam dari kami, calon guru penggerak Angkatan Pertama Kabupaten Tanah Laut, SMA Negeri 1 Pelehari. Salam dan bahagia.